dan berpihak kepada peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berikutnya, nah, Bapak mau nanya nih, coba ini Bapak yang berpeci, kira-kira ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak orang Sunda, maka Bapak bicaranya Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kalau bicara tentang Ki Hajar Dewantara, coba apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin waktu kita kecil, Ki Hajar Dewantara itu apa kata-kata yang teringat? Ibu yang berkerudung coklat. Tutpuri Handayani. Yang lainnya mungkin Inarso Suntulodo Inmadia Mangrove dan seterusnya. Nah, betul sekali Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau kita bicara tentang Bapak Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro, pasti erat kaitannya dengan Bapak pendidikan kita. Nah, ada beberapa filosofi pemikiran Bapak KHD, Ki Hajar Dewantara. Bukan Kang Haji ya. Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa yang namanya pembelajaran atau pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Kenapa? Karena siswa atau peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti pada diri peserta didik itu sudah ada potensi-potensi yang terpendam. Kalau sudah ada potensi yang terpendam, kan ada potensi yang positif, ada potensi yang negatif. Maka kita sebagai pendidik itu hanya berperan menuntun siswa atau anak tersebut. Menuntun bagaimana? Menuntun, memaksimalkan, menggali potensi positif supaya dikembangkan. Sehingga potensi positifnya menjadi maksimal. Sementara potensi negatifnya kita benamkan. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah hanya sebagai penuntun supaya potensi positif anak berkembang menjadi lebih baik. Nah, seperti ini pemikiran dari Bapak KHD Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan. Cuma redaksinya agak berbeda. Yang kedua, tugas guru hanya bersifat menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa kita dalam bahasa Jermannya sih kekeh. Kalau misalkan istilah dalam zaman sekarang era digitalisasi, kita harus beradaptasi menyesuaikan dengan era digitalisasi. Itu maksud dari mengikuti kodrat zaman. Yang terakhir adalah berpihak kepada peserta didik. Selama ini, kadangkala dulu saya pernah melakukan, seolah-olah sayalah yang paling benar. Bahkan kalau pada saat situasi tidak mood, artinya masih labil, saya sendiri ya mengajar, mendidik anak itu hanya satu arah saja. Tapi setelah mengikuti filosofi pendidikan KHD, ternyata hal seperti itu adalah pandangan yang keliru. Kita harus balik bahwa anaklah, siswalah yang harus berperan aktif. Seperti itu. Berikutnya, untuk melakukan perubahan di suatu lingkungan sekolah,